Hey guys, welcome back. Nah guys, episode 4 dari Peacemaker baru aja rilis ya di HBO Max. Bagi yang mau nonton langsung di HBO Max, monggo silahkan. Tapi bagi yang gak ada waktu dan ingin diceritain aja, sok langsung ditonton aja video ini. Baiklah guys, tanpa berlama-lama di intro, gue langsung bahas aja episode 4 dari Peacemaker ini ya. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal episode kita melihat semua anggota tim yang kelelahan karena peristiwa semalam. Si Vigilante sebel karena setengah kelingkingnya dipotong sama Goff, sehingga dia susah berjalan. Yang lain ketawa, gak ada hubungannya jalan sama kelingking. Peacemaker pun cerita kalau makhluk butterfly itu sudah dihabisi. Setelah itu kita melihat Judo Master yang ternyata masih hidup. Di adegan selanjutnya, kita kembali ke base camp tim operasi ya. Kita melihat Mern yang masuk ke dalam dan berbicara empat mata sama Peacemaker. Dia ini kecewa berat sama Peacemaker yang nggak melakukan tugasnya. Peacemaker bela diri dengan bilang dia nggak bisa ngabisin anak-anak karena disuruh-suruh. Dia hanya ngelakuin itu kalau emang perlu demi perdamaian. Tapi kalau disuruh-suruh, mana mau dia. Ya udah, kata Mern. Dan dia juga terpaksa ngerekrut Vigilante karena dia udah telanjur tercemplung dalam operasi ini. Peacemaker bilang ya nggak apa-apa, tapi harus hati-hati. Kadang si Vigilante ini agak sedeng. Di lain tempat kita melihat Economos yang lagi ngikat Judo Master di kursi. Dia ditugasi untuk menjaga tuh orang oleh Mern. Setelah itu guys, kita melihat Peacemaker yang sedang diantar balik oleh Vigilante. Si Vigilante ini agak sebel sama Peacemaker ya. Dia heran kok bisanya dia ini diam aja sewaktu dia disiksa oleh Goff. Apalagi pas kelingkingnya mau dipotong. Peacemaker bilang kalau itu demi menjaga informasi rahasia. Sebelah si Vigilante mendengar itu. Mereka pun sampai di rumah bokapnya Peacemaker. Dia menyelinap masuk ke dalam untuk mengambil topeng-topeng yang dibuat bokapnya. Dia nyolong tuh topeng semuanya. Vigilante nyusul ke dalam dan melihat kostum Smith yang berjulukan The White Dragon. Dia pun bilang kalau bokapnya ini, si Smith, adalah orang yang sangat rasis dan sadis. Peacemaker gak senang mendengar Vigilante ngehina bokapnya. Mereka pun keluar dan bertemu tetangga Smith. Tetangga ini ngasih tahu ke Peacemaker kalau bokapnya ditahan polisi. Kaget dia ngedengar itu. Dia langsung nelpon Mern dan marah. Kenapa bokapnya ditahan? Kenapa dia dijebak? Mern bilang, ya udah ke kantor aja, nanti dijelaskan. Peacemaker nggak mau. Dia mau ke kantor polisi untuk ngeliat bokapnya. Nah guys, di dalam mobil, Peacemaker minta maaf ke Vigilante karena tidak membantunya sewaktu disiksa. Vigilante bilang, ya nggak apa-apa, bukan salahnya dia. Peacemaker bilang dia tahu kalau bokapnya ini rasis, tapi dia tetap adalah bokapnya. Dan dia sayang banget sama dia. Bujuk lebay. Setelah mereka sampai kantor polisi, Adebayo menghampiri mereka dan meminta Peacemaker untuk tidak bertemu sama bokapnya. Tapi dia nggak mau dengar. Dia tetap akan bertemu walaupun Adebayo bilang dia nggak sepantasnya ditemui karena dulu menyiksa Peacemaker pas masih kecil. Peacemaker pun masuk ke dalam. Di dalam tahanan, Peacemaker menjelaskan ke Smith kalau ini bukan salahnya. Temannya nggak sengaja menukar sidik jari dia dengan dirinya. Kedengar itu bokapnya sebel juga, apalagi tahu kalau anaknya ini terlalu lembek, nggak setangguh dia dan saudaranya. Dia pun mencaci maki Peacemaker. Si Peacemaker ini diam aja digituin guys. Di luar, Adebayo bilang ke Vigilante kalau Peacemaker ini sebenarnya orang baik, tapi dia jadi gini karena pengaruh bokapnya yang rasis dan sadis. Mendengar itu, Vigilante malah pergi. Karena nggak ada Vigilante, Peacemaker nebeng sama Adebayo. Di jalan dia ditelepon sama ekonomis yang bilang Judo Master berhasil kabur. Setelah itu dia langsung kena hajar. Ternyata guys, tadi si Vigilante ini pergi untuk membuat kegaduhan di depan para polisi agar bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Peacemaker sama Adebayo tiba di lokasi. Si Peacemaker langsung ngejar Judo Master. Dia melawannya sendirian. Pertarungan kali ini si Peacemaker terlihat nggak lemah ya. Dia malahan bisa melawan tuh Judo Master dan membuatnya kewalahan. Si Judo Master ini terlihat udah kalah dan mau membocorkan rahasia. Sebelum sempat dia mendadak dihabisi oleh Adebayo. Sebel Peacemaker karena lawannya telah dihabisi oleh Adebayo. Judo Master dibawa masuk dan diobati oleh Economos. Setelah itu, Mern langsung ngadain rapat dan marah-marah sama semua tim. Dia nganggap timnya pada inkompeten dalam misi ini. Apalagi setelah mengetahui kalau Adebayo memasukkan ide ke Vigilante untuk ngabisin Smith. Kalau Vigilante tewas gimana? Kekurangan orang mereka untuk hadapin serangan Butterfly.
Dia menyuruh Economus untuk ngeluarin Vigilante dari tahanan. Setelah ditahan, si Vigilante dengan santainya menghampiri Smith dan anak buahnya tanpa rasa takut. Dia dengan mudahnya melumpuhkan 3 anak buah Smith. Sebelum Smith dan Vigilante berduel, mereka udah diciduk sama polisi. Kemudian Vigilante dibebaskan berkat Economus dan dijemput oleh Harcourt. Guys, si Peacemaker yang akhirnya balik pulang ternyata tidak ngabis itu makhluk butterfly ya. Dia menangkapnya di dalam botol. Setelah itu Peacemaker mendatangi Harcourt yang lagi santai di bar. Dia mau tahu apa isi catatan dokumen mengenai dirinya. Harcourt menjelaskan kalau saudaranya meninggal secara misterius dan Peacemaker terlibat di dalamnya. Mendengar itu, Peacemaker balik pulang dengan keadaan sedih. Dia mabok dan mengingat masa lalunya, dan juga mengingat perkataan Rick Flag sebelum dia tewas. Di adegan lain, kita melihat Adebayo yang masih kerja di kantor. Dia menemukan sesuatu dan menelpon Murd. Guys, ternyata si Murd ini bukan manusia ya. Dia ini butterfly. Parah, jadi selama ini mereka bekerja untuk butterfly. Ya begitu deh guys, akhir cerita dari episode 4 ini. Ceritanya udah mulai menarik ya. Jadi siapa sih alien butterfly ini? Dan apa maunya mereka? Untuk mengetahuinya, kita harus tonton episode selanjutnya ya, dan tentu hanya di Filosofi Film. Dan jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.